Hello, dan kali ini kita akan membahas tentang prinsipal solid yang kedua, yaitu open close principle, ya, atau kita kenal dengan OCP. Ya. Open close principle, artinya apa? Artinya kelas yang kita rancang atau function yang kita rancang itu terbuka untuk extension atau penambahan, tetapi close untuk modification. Bagaimana detailnya? Yuk simak di video kali ini. Mari kita mulai. Di sini saya punya sebuah kelas invoice, ya, sebuah kelas invoice, dan kelas invoice ini dikembangkan tanpa menerapkan konsep OCP. Kita lihat di sini saya memiliki public class invoice, fine. Kemudian saya memiliki public double get invoice discount, ya. Ini untuk memperoleh diskon berdasarkan invoice tipe yang digunakan. Kita ada beberapa tipe invoice, ada final invoice dan ada propose invoice, ya. Oke. Kalau final invoice dikurangi 100, kalau propose invoice dikurangi 50, returnnya hasilnya adalah nilai amount dikurangi 50. Jadi kalau saya masukkan $100, final amountnya mungkin 0 ya, gitu ya. Tapi kalau saya misalnya $1.500, mungkin 1.500 dikurangi 100, 1.500 dikurangi 50. Oke, teman-teman ngelihat nggak ada yang problem di sini, ya? Bagaimana kalau saya tambah invoice lagi? Misalnya bukan hanya final invoice, misalnya propose invoice atau invoice yang lain, misalnya partial invoice gitu ya. Apa yang terjadi? Kita mengubah kode kita. Kita mengubah metode ini, isinya kita tambahkan if dan kita tambahkan enum. Nah, itu yang kita sebut prinsip tanpa OCP. Jadi begitu kelihatan banget sebab kalau saya nggak pakai OCP. Begitu kita implementasikan, kelas tersebut harus kita ubah kalau ada penambahan fitur. Terus yang OCP kayak gimana? Yuk kita lihat. Ini pendekatan yang basisnya OCP. Kita lihat kita memiliki sebuah kelas invoice, dan di sini saya membuat sebuah metode yang namanya get invoice by discount. Metode ini virtual, artinya apa? Artinya bisa ditimpa oleh kelas turunannya. Ya, ingat konsep virtual, bisa ditimpa oleh kelas turunannya. Kita memberikan diskon, misalnya diskonnya 10% untuk invoice apapun. Kemudian pada saat kita membuat sebuah final invoice, kita bisa override. Ya, di sini kata kunci override. Jadi cara mengubah dari perubahan metode tadi menggunakan if else, kita menurunkan tuh final invoice merupakan turunan dari invoice dan di override. Ya, metodenya di override. Begitu juga hal yang sama untuk propose invoice, di override juga, ya. Kita panggil di sini base.getInvoice by discount milik parent kelasnya. Kemudian kita kurangi $40 misalnya di sini. Dan seterusnya. Recurring invoice kita tambahkan. Jadi kalau kita tinggal tambahkan ada invoice yang lain, partial invoice, maka dengan mudah kita bisa create public class partial invoice, turunan dari invoice. Kemudian kita public override double get invoice by discount. Kemudian kita return base.getInvoice by discount dikurangi jumlah diskon untuk partial invoice. Gampang kan konsep OCP? Intinya adalah kita lakukan inheritance dan kita lakukan override dengan membuat sebuah metode tersebut virtual. Demikian video kali ini, sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih.